salah seorang transmigran asal Temanggung. Ya, alhamdulillah teman-teman, jadi panennya udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Daily Desa, channel yang membahas seputar kehidupan di pedesaan. Nah, pagi ini saya bersama teman-teman akan melakukan kegiatan pemanenan seperti biasa. Kebun ini milik salah seorang transmigran asal Temanggung. Beliau di sini dari tahun 1997. Sedangkan usia sawit ini sekitar 30 tahun karena ditanam di tahun sekitar 94-an. Sekarang itu udah tahun 2025. Jadi usia sawit ini udah sekitar 30 tahunan. Tingginya berkisar 11 sampai 14-an. Jadi sangat bervariasi. Luasnya 1 kapling atau 2 hektar. Tapi ini 2 hektar lebih dikit ya. Jadi sekitar 2 hektar setengahan kalau nggak salah. Nah, di sini saya akan mereview kebun ini, bagaimana perawatannya, bagaimana kondisinya, dan berapa usia tanamnya, dan hasilnya kira-kira berapa nanti. Ikuti terus perjalanan panen saya. Nah, jadi kebun ini milik salah seorang transmigran asal Temanggung. Beliau transmigrasi tahun 1997. Saat itu sawit ini masih berusia sekitar 3 tahun. Artinya tanaman ini ditanam pada tahun 1994. Nah, sekarang sudah tahun 2025. Artinya kebun ini sudah berusia sekitar 30 tahun. Bagaimana hasilnya? Nanti kita lihat di akhir video ini. Saya di sini ditemani dengan 2 pemanen dan ada lagi 1 pelangsir. Terus ada 3 ibu-ibu sebagai tukang berondol. Nah, kenapa banyak banget? Ya karena panen kali ini menggunakan siklus 1 bulan sekali. Jadi bulan kemarin itu di tanggal 20. Nah, sekarang masih di tanggal 20 juga. Artinya tepat 1 bulan. Dengan menggunakan siklus 1 bulan ini biasanya berondolannya akan lebih banyak. Berondolan-berondolan itu kemudian diambil lah ataupun dipungutin, dicari oleh tetangga-tetangga di sekitar rumah. Karena di video sebelumnya saya membahas juga tentang review kebun sawit yang hanya menghasilkan sekitar 50 janjang. Itu 1 kapling dengan menggunakan siklus 2 minggu sekali. Teman-teman ada yang bilang itu ketuaan gitu, sudah waktunya replanting. Oke, sebenarnya kalau waktunya replanting ini sebenarnya sudah waktunya replanting juga ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa bibit dari Soeharto itu memang top luar biasa. Dan bahkan sekarang sudah tidak diproduksi lagi. Ini kalau bibitnya abal-abal, usia 30 tahun itu sudah tidak bisa dipanen atau panennya akan sangat sedikit sekali. Dan ini di usia 30 tahun masih menghasilkan sawit yang lumayan memuaskan. Jadi kebun sawit ini dipupuk udah sekitar 2 tahunan lalu. Setelah itu sudah hampir tidak pernah dilakukan pemupukan. Karena apa? Karena ini sudah waktunya replanting atau permajaan. Di masa-masa permajaan itu para petani enggan untuk mengeluarkan atau spend money untuk pupuk. Karena ya kayak sayang gitu, sebentar lagi kan ini tanah ini akan kena tambang. Di lokasi ini akan dilakukan penambangan boksit gitu. Makanya para petani di sekeliling sini di usia yang sekarang sudah tidak mengeluarkan pupuk. Masih jarang sekali yang mengeluarkan pupuk. Dengan waktu 2 tahun tidak dipupuk itu hasilnya seperti apa? Kalau pruningan baru tahun lalu. Jadi kalau pruningan terbas semprot masih rutin. Masih rutin dilakukan tiap tahun, tiap 6 bulan sekali masih dilakukan penyemprotan, masih dilakukan pemruningan dan perawatan yang lain. Kalau pemupukan itu kan butuh dana yang cukup besar. 1 kapling itu setidaknya per tahun 20 juta untuk modal pemupukan gitu. Harga sawit saat ini sekitar 3.100-3.200-an di tempat saya itu harga di pabrik. Kalau harga di toko sekitar 2.700-an. Jadi ini bentuk kebunnya. Tanahnya lumayan datar, masih kelihatan banget bahwa sawit ini dulunya memang benar-benar dirawat, benar-benar dipupuk. Terlihat dari daunnya, terlihat dari pohonnya, lihat nih. Pohon yang bekas pelepahnya terkelupas itu adalah pohon yang mendapatkan pupuk yang cukup banyak. Untuk rumput tidak terlalu rimbun, kita enak jalannya, lihat nih. Untuk jalan, untuk sekitar pasar pikul, terus piringan, semuanya bersih, enak, terang. Daunnya kelihatan cukup masih subur.
Nah, sekarang saya mau ngambil buah yang jatuh ke rawa dulu. Tadi di pohon ini ada 2, sama dari pohon itu ada 1. Tapi yang pohon ini dia kayaknya berhenti di situ, di pelepah. Yang turun ke rawa ada 2. Nggak tahu di pohon-pohon yang lain nanti ya bakalan ada lagi apa enggak. Mudah-mudahan nggak ada sih yang turun. Motornya kita tinggal di situ ya. Motor kita tinggal di situ. Kita turun jalan kaki ke sana. Jatuh lagi. Nah, cukup sekian dulu istirahatnya, kita lanjutin pekerjaannya. Ini masih di setengah perjalanan ini masih baru dapat 100 janjang. Ya, ini ada 100 janjang. Buahnya memang sudah tidak sebesar dulu lagi karena pohonnya sudah tinggi, tinggal buah-buah pucuk dan tidak pernah dilakukan pemupukan selama lebih dari 2 tahun. Makanya buahnya sekarang sudah kecil-kecil. Ini mungkin sekitar 1 atau 2 tahun lagi akan dilakukan penumbangan atau peremajaan. Kalau orang Kalimantan sih bilangnya ini tadung angin, ini bilangnya. Oh, ular tadung angin. Iya, kalau orang Dayak bilang itu tadung angin. Wih, cantik sekali. Bawa pulang. Wek. Ya harus ngikit dulu. Ngeri guys, hati-hati guys. Sip. Yang nanyain satu keranjang itu isi berapa? Kalau buahnya kecil-kecil ya, buahnya 15-20 kiloan. Di sini bisa muat 10-an. Sini nih 1, sini 1. Kemudian di atas ini kadang 8, kadang 7, kadang cuma 6, kadang 5. Jadi tergantung buahnya. Ini saya tadi bawa 9 ya. Di bawah tuh ada 2, 1, 2. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan itu motornya masih motor-motor standar, belum motor-motor modifan. Ya, alhamdulillah teman-teman, ini panennya udah selesai. Ini semua buah sudah terkumpul di
1 TPH. Kita tinggal nunggu nanti ada mobil yang mau ngejemput, mau mengangkut. Dan panen kali ini kita dapat 200 janjang. Itu kalau saya lihat buahnya segini gedenya. Saya coba kalkulasi dengan estimasi BJR ya, dengan perkiraan BJR. Artinya hasil kalkulasi ini, hasil perkiraan ini tidak sama dengan hasil timbangan nanti. Ini buah dengan ukuran sekian, BJR-nya sekitar 20 kiloan. 20 kali 200 janjang sama dengan 4000 kilo atau 4 ton. Jadi ini sekitar 4 ton ya. 4 ton itu kalau kita kalikan dengan harga sekarang yang 3.000, maka akan ketemulah 12 juta rupiah. Tapi itu masih kotor, masih ada upah tukang panen, upah untuk mobil, bersihnya sekitar 9-10an lah ya, untuk satu kapling yang cukup terawat. Nah, sementara untuk berondolannya sendiri tadi diambil sama ibu-ibu, ada 3 ibu-ibu tadi ngambilin berondolan. Berondolan itu kalau diambil sendiri itu per karung sekitar 100.000 untuk per karung. Jadi kita hitung ibu-ibu tadi kira-kira dapat berapa karung ya. Dan kira-kira mereka dapat berapa. Ini berondolannya hasil dari ibu-ibu tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ibu-ibu tadi ngumpulin berondolan dapat 7 karung. Kalau per karungnya itu kira-kira 100.000, maka mereka dapat 700.000 dibagi mereka bertiga. Mereka dapat 200 lebih ya, 230-an. Nah, karena target panen kita adalah 1 rit dan buah ini hanya 200 janjang, maka kita harus nyari tambahan lagi. Ini nanti tadi sama teman-teman pindah lagi ke kapling berikutnya. Karena kalau cuma 200 ataupun sekitar 4 tonan, itu kan biaya mobilisasi dari sini ke pabriknya jadinya jatuhnya mahal. Terima kasih sudah mengikuti vlog Daily Desa. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat untuk teman-teman dan untuk para petani sawit. Mudah-mudahan bisa memperoleh hasil yang cukup memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.